Dying Breed 2008 adalah sebuah film yang menceritakan tentang kisah 4 orang yang akan melakukan perjalanan ke hutan Tasmania untuk penelitian kepada harimau Tasmania yang sangat langka. Namun hal yang tidak terduga terjadi kepada mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah dimulai pada tahun 1800-an di Tasmania, Australia. Terlihat seorang narapidana dengan kasus pembunuhan dan kanibalisme bernama Alexander Pierce yang dikenal sebagai The Payment telah melarikan diri dari penjara dan kini ia sedang diburu oleh polisi dengan guguknya. Tapi di saat Pierce sudah terpojok oleh polisi, keberuntungan tetap berpihak ke Pierce. Ia langsung menggigit leher polisi itu saat polisi sibuk dengan pistolnya yang macet. Dan secara bersamaan, ia berhadapan dengan seekor harimau Tasmania yang sangat langka. Tidak ingin diserang, ia pun memberikan daging tersebut. Beberapa puluh tahun, mungkin lebih dari 100 tahun, diperlihatkan sepasang kekasih yaitu seorang jurnalis bernama Nina dan pacarnya Matt. Mereka berencana melakukan perjalanan ke Tasmania, Australia untuk membuktikan hasil penemuan dari informasi yang diberikan adik Nina bernama Ruth, yaitu sebuah jejak kaki milik seekor harimau Tasmania yang dianggap sudah punah. Setibanya mereka di sana, ternyata mereka tidak sendiri. Matt mengajak dua sahabatnya bernama Jack dan Rebecca untuk menemani perjalanan mereka. Dalam perjalanan, Nina bercerita tentang Ruth yang dikabarkan sudah tewas 8 tahun yang lalu karena tenggelam di sungai Tasmania dan sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Nah, itu juga menjadi alasan Nina melakukan perjalanan ini sekaligus untuk mencari keberadaan jasad Ruth. Setelah perjalanan cukup lumayan jauh, tak terasa mereka akhirnya tiba di sungai Payment. Namun untuk menuju hutan Tasmania, mereka harus menumpang kapal jasa pengangkutan milik seorang bapak-bapak bernama Liam yang sambil membawa gadis kecilnya bernama Katie. Setelah mereka sudah berada di atas kapal, terlihat Katie sangat aneh. Ia memainkan sebuah gigi yang seperti gigi manusia sambil mengulang kata sajak. Matt berusaha mengajak bermain Katie, tetapi Matt sangat terkejut ketika Katie malah menggigit tangannya. Setelah turun dari kapal, mereka melanjutkan perjalanan, tapi secara tidak sengaja Nina hampir saja membuat mobil Jack menabrak pohon. Meskipun bukan sepenuhnya salah Nina, Jack memarahinya dan mengambil alih kemudi. Karena tidak memungkinkan hari itu untuk melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk menginap di motel kumuh di sebelah pabrik daging pai. Di sana, mereka menjadi pusat perhatian para penduduk setempat, terutama untuk Nina dan Rebecca, karena penduduknya mayoritas laki-laki, jadi wajar saja. Meskipun begitu, mereka tidak risih, malahan mereka enjoy aja menikmati pai sambil bercanda dengan pemilik motel bernama Rowan dan kakek tua. Tidak seperti yang lainnya, Rowan dan kakek tua justru terlihat ramah. Sebelum mereka beristirahat, Nina menunjukkan kepada Matt sebuah koran yang ia temukan tentang seseorang bernama Alexander Pierce, seorang pembunuh kejam dan kanibalisme. Kabarnya, ia berhasil melarikan diri dari penjara dan bertahan hidup di hutan Tasmania. Walaupun kabar tersebut tertera jelas di koran, hal itu tidak membuat mereka gentar untuk melakukan perburuan di hutan Tasmania, karena mereka percaya berita itu hanyalah mitos. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke hutan Tasmania dengan perahu untuk melintasi sungai Tasmania. Namun tanpa mereka sadari, sebuah keanehan mulai terjadi ketika Liam dan istrinya bernama Ethel serta dari kejauhan seorang laki-laki memperhatikan mereka, tapi hal itu tidak membuat mereka curiga. Dan pada akhirnya, mereka sampai juga di hutan Tasmania. Perjalanan yang lumayan jauh dan sedikit melelahkan membuat mereka terpaksa berhenti untuk istirahat. Namun secara kebetulan, Jack menemukan sebuah gua di hutan yang sepertinya aman. Berpikir tempat itu satu-satunya pilihan terbaik untuk disinggahi, mereka semua memutuskan untuk bermalam di gua tersebut. Pada malam harinya, hal tidak terduga yang mungkin membuat mereka senang, Matt dan Nina secara tidak sengaja menemukan salah satu harimau Tasmania yang mereka cari selama ini, sedang merayap melalui semak-semak.
Saat itu juga Nina bergegas mengambil kamera, tapi apesnya harimau tersebut malah keburu kabur. Tidak membuat putus asa, mereka dengan semangat memutuskan untuk berpencar mencarinya, karena menangkap bukti keberadaan harimau Tasmania sangatlah penting untuk penelitian Nina. Namun tanpa mereka sadari, Rebecca ditangkap dan dimakan hidup-hidup oleh sosok kanibal yang disaksikan secara langsung oleh Kathy. Ketika mereka yang tersisa kembali, mereka menyadari bahwa Rebecca hilang dan panik saat melihat bercak darah di celana kakinya Nina. Sontak saja hal itu membuat Jack khawatir, tidak memperdulikan yang lain. Dengan nekat Jack meninggalkan mereka dan mencari Rebecca sendirian. Hal itu pun jelas membuat Nina bersalah yang telah mengajak mereka. Akan tetapi secara mengejutkan Kathy tiba-tiba muncul dan mereka merasa aneh saat Kathy berkata mamah pada foto Ruth. Terungkap kilas balik menunjukkan ternyata Ruth tidak tewas tenggelam, melainkan disiksa dan diperkaos serta dipaksa melahirkan oleh warga setempat di hutan Tasmania tanpa bantuan dokter satupun, yang dimana anak yang telah dilahirkan Ruth itu adalah Kathy. Kemudian Ruth yang berhasil kabur malah terpojok dua pria, sehingga dia memilih lompat ke jurang daripada harus merasakan siksaan terus-menerus. Namun tak lama, Liam dan Rowan pun tiba untuk mencari Kathy. Setelah mendengar cerita Nina tentang Rebecca yang hilang, Liam mencoba untuk membantu mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di terowongan menuju penambangan tua, dan mereka diinstruksikan harus berhati-hati karena banyak perangkap. Ketika mereka melihat Jack, mereka segera mengejarnya. Secara bersamaan, Liam menyusul untuk mencari keberadaan Rowan, tapi tiba-tiba ia dibunuh oleh sosok misterius dan dimakan hidup-hidup. Di sisi lain, Jack dikagetkan oleh penemuan jaket dan HP Rebecca, sehingga tidak sengaja memanah Rowan yang ingin mendekatinya. Di waktu yang sama, Matt dan Nina sangat terkejut karena telah menemukan bagian wajah Liam terpotong. Shit. Pada akhirnya, mereka bertiga kembali bergabung dan menyadari bahwa di dalam perburuan mereka ada sesuatu hal yang tidak beres. Setelah berhasil melepaskan anak panah yang menancap di wajah Rowan, Rowan mengajak mereka menuju suatu tempat di tengah-tengah hutan, yaitu sebuah rumah yang ditinggali ayah dan anak. Merasa penasaran, Jack dan Matt memeriksanya, meninggalkan Rowan dan Nina. Di sana, mereka tak menyangka menemukan tulang belulang manusia dan organ tubuh yang diletakkan di toples. Namun yang lebih kagetnya, mereka menemukan jasad Rebecca tergantung dengan rantai daging. Jack yang kesal tidak terima pacar kesayangannya diperlakukan seperti itu, ia pun marah-marah sambil teriak-teriak histeris hingga... Mendengar kegaduhan Jack, Nina segera menghampirinya. Terkejutnya, ia melihat Rebecca dan Jack tewas dalam kondisi mengenaskan sehingga membuat Nina semakin bersalah. Kemudian Nina masuk ke rumah karena merasa ada seseorang, tapi... Terungkap Rowan dan sosok misterius yang memakan Rebecca ternyata adalah seorang kanibal. Mereka telah bekerja sama untuk menangkap para turis untuk meneruskan tradisi kanibalisme yang dilakukan Alexander Pierce. Mengetahui kenyataan tersebut, Nina segera melawan dan berhasil melarikan diri. Sedangkan Matt yang mendengar teriakan Nina segera menghampirinya, tapi sayangnya dia tidak menemukan keberadaan Nina. Malahan dia menemukan bukti mengerikan dari perbuatan masa lalu kanibal. Sementara Nina yang terus berlari, ia mencapai jembatan kereta api di atas sungai yang mengalir cepat. Dengan kondisi kaki yang luka akibat jatuh, membuat Nina tidak bisa lari lagi saat terpojok oleh sepasang kanibal. Tidak ingin menjadi korban mereka, Nina memilih untuk lompat dari jembatan tinggi. Di satu sisi, keberadaan Matt yang tak jauh dari Nina hanya bisa menyaksikan tanpa bisa menyelamatkan Nina. Tapi, hal yang tidak terduga, Ethel muncul dan langsung membunuh salah satu kanibal. Sesaat setelah membunuh, ia meminta maaf kepada Matt dan tewas bundir. Setelah semuanya sudah berakhir, di suatu malam polisi tiba di motel. Tapi tanpa sepengetahuan Matt, Rowan telah memberikan keterangan palsu bahwa tidak ada orang hilang dan tidak terjadi apapun. Dengan mudahnya polisi percaya. Sebelum polisi pergi, Matt yang bersedih dan kelelahan memberikan ponsel Rebecca. Dan ketika Matt bersiap untuk pergi, tiba-tiba...
Matt dibawa ke sebuah gudang yang penuh dengan alat-alat psikopat mengerikan. Matt yang terlihat lumpuh akibat minuman yang diberikan Rowan tadi membuat dia tidak bisa berbuat apapun ketika Rowan merobek bajunya sambil menjelaskan bahwa permukiman mereka seperti harimau harus tetap tersembunyi untuk bertahan hidup. Dan Matt hanya bisa melihat saat para kanibal membuka pintu mengekspos Nina yang ternyata masih hidup terikat di meja yang akan diperkaos untuk tujuan melahirkan anak sebagai penerus mereka. Secara bersamaan, Katie muncul mendekati Matt. Saat Katie kembali membacakan sajak seperti mantra, ia pun menyingkirkan satu set gigi palsu. Dengan demikian memperlihatkan satu set gigi yang tajam dan ngeri. Saat itu juga ia memakan Matt. Film berakhir dengan memperlihatkan ponsel Rebecca yang menampilkan foto harimau Tasmania. Film pun selesai. Ending yang sangat menyebalkan. Memang pada tahun 1800-an terdapat penduduk setempat kanibalisme yang mendiami hutan Tasmania, di mana tradisi kanibalisme itu terus dilakukan hingga sampai saat ini. Bahkan mereka pun mencari wanita-wanita turis yang subur untuk menghasilkan keturunan agar menjadi penerus mereka kelak. Dan mungkin kanibal yang dibunuh Ethel adalah Alexander Pierce yang selama ini disembunyikan oleh Rowan. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!